untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Akhirnya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai. Usai penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, kita akan mengunjungi Makobrimob dan juga Bareskrim Polri pasca penetapan tersebut untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana. Bersama rekan kami Vito Erlangga di Makobrimob Kelapa II Depok dan juga ada rekan kami Nadia Valeri di Bareskrim Polri. Yang pertama kita akan pantau terlebih dahulu bersama rekan Vito di Makobrimob. Vito, bagaimana kondisi Makobrimob? Apakah penjagaan keamanan diperketat? Ya, baik Data Wilson dan pemirsa dapat kami laporkan pasca penetapan Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Suasana terkini di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat saat ini pengamanan masih terpantau kondusif dan berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 8 pagi hari tadi, sejumlah petugas nampak berjaga menggunakan laras panjang di area pintu masuk menuju Makobrimob Kelapa II, dan selain itu juga beberapa kendaraan taktis nampak disiagakan di depan akses pintu masuk atau di pintu gerbang Makobrimob. Dan jika kami bandingkan kondisinya dengan pagi hari tadi, pada siang hari ini nampaknya ada penambahan 1 unit barakuda dan 1 unit kendaraan roda 2, kendaraan taktis roda 2 yang terparkir di depan pintu masuk Makobrimob. Dan hingga saat ini kami belum mengetahui maksud dari penambahan kendaraan taktis yang diparkirkan di depan Makobrimob, akan tetapi hingga saat ini untuk proses pengamanan di Makobrimob masih berjalan kondusif seperti hari-hari sebelumnya. Dan selain itu kami juga tidak melihat adanya banyaknya kendaraan yang keluar masuk di area Makobrimob, namun beberapa kendaraan yang masuk ataupun orang yang masuk menuju Makobrimob ini tidak luput dari pemeriksaan petugas yang berjaga di area pintu masuk. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami terima dari Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi, pada hari ini tercatat ada 3 orang jenderal yang dilakukan penahanan khusus di Makobrimob. Selain Verdi Sambo, yaitu ada 2 jenderal bintang 1 yang hingga saat ini kami belum mengetahui secara pasti identitas dari kedua jenderal tersebut yang saat ini masih ditahan akibat melanggar kode, yang diduga melanggar kode etik dan profesional polisi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga. Selanjutnya kita ke Nadia Valeri di Bareskrim Polri. Selamat siang Nadia, adakah update pemeriksaan dari Irjen Verdi Sambo? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Usai menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, untuk saat ini tim khusus bentukan Kapolri masih akan terus melanjutkan proses penyidikan perkara dan juga akan melakukan pendalaman terkait kasus ini, karena berdasarkan hasil konferensi pers kemarin ada sejumlah hal yang belum menemukan titik terang, utamanya adalah terkait motif penembakan yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli 2022 lalu. Meskipun sudah mengumumkan bahwa pada peristiwa tersebut tidak ada insiden tembak-menembak
Yang ada hanyalah murni penembakan semata, namun Kapolri belum dapat mengkonfirmasi apakah sebetulnya memang ada dugaan pelecehan seksual ataukah ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak skenario yang disusun Irjen Verdi Sambo usai memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Namun pada konferensi pers Selasa malam tadi, Kapolri juga mengumumkan bahwa untuk menemukan titik terang terkait apa sebetulnya motif pembunuhan, tentunya juga tim khusus akan melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini dan juga yang bisa membuktikan apakah memang betul ada insiden pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ataukah ini merupakan salah satu dari sekian skenario. Selain melakukan pemeriksaan untuk menemukan motif, namun juga untuk saat ini tim khusus sudah menemukan 31 perwira Polri yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik dikarenakan mereka melakukan ketidakprofesionalan dan juga mencoba menghilangkan barang bukti sehingga ini sempat menghambat kinerja dari tim khusus untuk dapat menemukan tersangka dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tentunya hal ini juga akan terus didalami oleh tim khusus maksud kami agar dapat terungkap apakah memang perwira Polri yang melakukan ketidakprofesionalan ini berdasarkan perintah ataukah bekerja sendiri. Ya, kembali ke studio Wilson Benedetta. Baik, terima kasih Nadia Valeri dari Bareskrim Polri. Sebelumnya ada Vito Erlangga. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo termasuk perwira tinggi yang karirnya moncer. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973 merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 yang sudah memperoleh bintang 2. Sejak 16 November 2020. Sebelumnya menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri sejak tahun 2019 hingga 2020. Sambo juga sempat menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri tahun 2018 hingga 2019. Jabatan teritorial dijalani Sambo pada tahun 2013 hingga 2015 saat menjabat sebagai Kapolres Brebes. Pemirsa, tim khusus menggeledah rumah mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Penyidik menyita 6 barang yang berupa pakaian dan juga sepatu dari rumah mertua Verdi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Verdi Sambo akan menyiapkan sejumlah upaya hukum terhadap kliennya. Sementara itu, tim Sus Polri menggeledah rumah mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11A, Kemang, Jakarta Selatan. Penggeledahan digelar sejak pukul 4 sore kemarin. Sejumlah penyidik diketahui membawa 6 barang bukti berupa pakaian dan juga sepatu yang diduga milik Sambo. Kuasa hukum Verdi, Irwan Irawan, yang turut hadir dalam penggeledahan akan menyiapkan sejumlah upaya hukum terhadap kliennya. Dalam kasus ini, tersangka Verdi dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi ada proses penggeledahan dan tentunya dilanjutkan dengan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya, ini prosedur standar lah untuk proses pengungkapan suatu kasus. Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan dan itu ada ada 6 item yang sempat disita. Apa aja? Sepatu, baju dan ada beberapa hal lagi, ada 6 item lah. Milik Baju seragam atau ya mungkin yang diduga terkait dengan perkara inilah pasti. Alasan menggeledah rumah ini apa, Bang? Ini rumah apa, pas tes PCR atau gimana, Bang? Bukan, ini sebenarnya rumahnya mertuanya Pak Verdi. Nah, jadi Tapi ada kunjungan sebelum dia datang ke ya pasti namanya juga mertua kan pasti. Ada beberapa dia mungkin berkunjung ke sini sebagainya dan memang yang diduga terkait dengan peristiwa yang ada tentu penyidik melakukan pengembangan lah gitu ya. Abang, mereka disebutkan sepatu dan pakaian yang disita, Bang. Apakah itu pakaian? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami pengacara Baradae Deolipa Yumara dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo. Kita ke Bang Deolipa terlebih dahulu. Bang Deolipa, kami mengucapkan apresiasi kepada Anda yang menyatakan bahwa klien Anda ini merupakan orang yang disuruh untuk menembak Brigadir Yosua. Tapi Anda melihatnya kasus ini setelah penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo, apakah ini Anda menilainya ini bisa meringankan hukuman yang diberikan kepada klien Anda, Bang Deo? Ya, otomatis bisa meringankan ya. Mudah-mudahan meringankan. Tapi harapan kami bukan cuma meringankan, tapi bisa membuat Barada ini lepas dari hukuman. Ini yang paling penting.
karena dia diperintah dalam struktur ini ya, kepangkatan ya. Jadi dia anak buah diperintah oleh komandan. Dan dia adalah anggota BRIMOB. Tentunya dia sangat loyal atas perintah. Apalagi perintah ini perintah dari BKO-nya kan. Jadi harapan kami dia lepas dari hukuman. Baik, pada saat diperintahkan oleh atasannya tersebut, apakah Baradae ini sempat melakukan penolakan atau perlawanan terlebih dahulu? Begini, ada persoalan psikologis ketika diperintah oleh jenderal, siapapun anggota polisi yang angkat di bawah itu pasti takut dan pasti siap langsung. Siap dan ekspresi siap ini tentunya masuk ke kepala, pikiran langsung bergerak kan begitu kan. Apalagi nggak cuma perintah, ada rasa takut juga oleh dia kan. Kalau dia nggak melaksanakan perintah, bisa jadi dia yang ditembak, bisa jadi dia yang mati juga. Karena itu sudah menjadi satu kesatuan keadaan kan. Tiba-tiba dia nggak nembak. Brigadir Sambo marah-marah ke dia. Brigadir Sambo, Jenderal Sambo nembak si Yosua. Dia jadi saksi. Daripada jadi saksi kan pasti ditembak aja dia juga sekalian. Mati dua-duanya kan. Itu yang memang berbahaya. Makanya ada rasa takut itu. Makanya pasti karena perintah dan rasa takut dan takut mati juga. Apalagi dia punya pacar, pengen hidup panjang dan mati. Ya sudahlah. Ya sudah tembak aja gitu. Berarti secara psikologis ketakutan dan memang secara institusi menurut gitu ya kepada atasan ya? Iya, menurut. Oke, saya ke Bang Hasto. Bang Hasto, bagaimana hasil asesmen terbaru terkait dengan pemeriksaan Ibu PC sendiri? Dengan Ibu PC belum bisa dilakukan permintaan keterangan apapun, Mbak. Jadi kemarin tim kami bertemu dengan Ibu PC ini, tetapi yang bersangkutan tetap tidak bisa memberikan keterangan. Bahkan ketika psikolog maupun psikiater yang bersama kami ke sana sebagai tim LPSK mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya, berdasarkan teori-teori mereka lah, itu juga tidak direspon. Dan ketika ditawarkan apakah wawancara bisa dilakukan melalui tulisan, itu juga tidak direspon. Jadi untuk sementara kami sampai pada penilaian memang barangkali Ibu Putri ini tidak memerlukan perlindungan sebenarnya. Baik, artinya LPSK saat ini masih menunggu kalau untuk Ibu PC ini ya terkait dengan psikologisnya, jika nanti mungkin membutuhkan baru menghubungi seperti itu ya Pak Hasto ya? Ini kan sebenarnya sudah lewat waktu ya. Betul. Jadi kami akan segera putuskan dalam rapat paripurna. Jadi kami sedang menunggu risalah yang disusun oleh tim penelaah yang melakukan investigasi maupun assessment. Dan kami atas dasar itu kemudian nanti akan putuskan. Dan di dalam putusan itu seandainya kami tidak bisa memberikan perlindungan, tetap kami akan berikan rekomendasi. Rekomendasi itu paling tidak ditujukan pada Ibu P sendiri sebagai pemohon, kepada pengacaranya maupun kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan laporan Ibu P ini. Baik, berarti hingga saat ini masih terus dikaji dan dilakukan asesmen. Saya kembali ke Bang Deo Lipa. Bang Deo, ada pernyataan menarik dari Pak Mahfud MD bahwa Baradae ini harus dilindungi dari racun ataupun motif apapun, karena pada pertama kali adalah orang yang mengungkap kasus ini secara terang benderang. Bagaimana perlindungannya hingga saat ini, Bang? Saya nih pertanyaannya. Betul, Bapak. Oke, saat ini kan dia di bawah perlindungan Bareskrim. Sebelum masuk ke LPSK, tentunya sekarang ini dia di bawah perlindungan Bareskrim. Saya yakin dengan Bareskrim, dengan penyidik-penyidiknya baik semua. Mereka orang-orang yang ya secara proporsional polisi mereka yang paling baik lah menurut saya di penyidikan di Bareskrim ini kan. Jadi penanganan terhadap tersangka juga ya baik lah. Jadi saya juga merasa aman. Tentunya si tersangka aman, saya pun merasa aman dan nyaman. Makanya saya tidak ngapa-ngapain di Bareskrim, karena saya sudah melihat situasinya. Oh, begini pengamanannya sangat aman sekali. Dan klien kami pun senang di sana itu kan, dia nyaman lah. Setelah lepas dari semuanya kan dia nyaman gitu. Nah, tapi ada dua posisi lembaga yang memang berwenang untuk mengamankan klien kami ini. Yang pertama adalah Bareskrim sebagai lembaga penyidik, yang kedua adalah LPSK sebagai lembaga pelindung. Nah, kita minta ke LPSK juga supaya makin kuat ini pengamanannya. Karena takut dia seperti kata Pak Mahfud MD, takut diracun oleh pihak lain atau apa. Nah, kita nggak tahu kan, takut ada kelengahan itu. Jadi memang tetap kita meminta ke LPSK supaya dimohonkanlah supaya cepat-cepatlah ini kawan kita ini Pak Baradae ini
diselamatkanlah dalam lindungan LPSK. Baik, Pak Hasto, kalau meminta perlindungan dari LPSK, apakah memang harus ada orang yang datang ke LPSK untuk meminta perlindungan atau bisa secara jemput bola seperti itu LPSK yang kemudian datang ke pihak-pihak orang yang menjadi saksi ataupun korban untuk kemudian bisa dilindungi seperti itu Pak, sehingga proses hukum dari kasus ini bisa berjalan lancar? Dua-duanya bisa dilakukan, Mas. Jadi ada yang pemohon itu datang ke LPSK, itu saksi maupun korban langsungnya, baik itu juga bisa diwakili oleh keluarga, oleh pengacara maupun pendampingnya, tetapi juga bisa direkomendasikan oleh aparat penegak hukum maupun instansi yang sering menangani perkara-perkara misalnya kekerasan seksual pada perempuan dan anak gitu ya. Itu kan banyak instansi yang menangani ya, baik di pusat maupun di daerah. Itu bisa merekomendasikan pada LPSK untuk memberikan perlindungan pada saksi atau korban. Baik, Bang Hasto menanggapi dengan permintaan dan juga harapan dari Bang Deolipa tadi bagaimana adanya perlindungan terhadap Baradae? Kalau kami kan sudah sejak awal memprediksikan dan mengantisipasi, bahkan sudah kami sampaikan lebih dulu kepada Baradae ini, karena kami melihat potensi yang bersangkutan ini menjadi tersangka sangat besar. Kami sampaikan bahwa kalaupun menjadi tersangka masih bisa menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator asal memenuhi syarat-syarat tertentu dan ada permohonan ya. Nah, kemarin Pak Deolipa ini bersama rekannya kan sudah ke LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator kepada Baradae ini. Dan kemarin kemudian kami berkoordinasi dengan Bareskrim yang saat ini memang sedang melakukan penahanan terhadap Baradae karena sedang melakukan penyidikan ya. Jadi kami datang ke sana, tetapi sayangnya belum bisa ketemu Baradae. Kami memaklumi barangkali karena intensitas penyidikan yang sering dilakukan oleh Bareskrim belum memungkinkan kami bisa bertemu dengan Baradae. Tetapi tentu saja kami harus bertemu langsung dengan Baradae untuk memastikan bahwa betul-betul yang bersangkutan ini bersedia menjadi justice kolaborator. Baik. Dan kami akan memastikan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai justice kolaborator. Baik, saya ke Bang Deolipa. Bang Deo, berarti ada 2 berkas yang akan disiapkan, berkas untuk pengurangan ancaman hukuman dan juga untuk menjadi justice kolaborator. Bagaimana kesiapan dari tim kuasa hukum, Bang? Jadi pengurangan hukuman atau ini adanya di pengadilan ya, di persidangan ya. Jadi iya, kita betul, nanti setelah P21. Pembelaan pledoi di persidangan supaya paling enggak pengurangan hukuman atau maksimal lepas dari jerat hukum. Yang kedua, untuk yang LPSK memang kami sudah mengajukan permohonan, jadi ya itu aja kita tunggu. Harapan kami Pak Ketua LPSK ya mengertilah keadaan klien kami. Iya, kami sangat memahami. Oke, tadi Pak Hasto juga mengatakan ingin bertemu langsung dengan Baradae. Bagaimana ini Bang Deolipa? Ya memang harus begitu. Begini, asesmen itu, penilaian psikologi itu penting kepada Baradae yang dilakukan oleh LPSK. Asesmen penilaian kemudian menilai jiwanya si Baradae ini, apakah dia berbicara jujur, berbicara benar, itu dinilai dulu. Kalau dia berbicara tidak benar ya sudah jangan dilindungi. Tapi kalau dia secara psikologis kejiwaan dia berbicara jujur dan benar ya ini wajib. Dia bersedia nggak bersedia pun wajib dilindungi karena dia saksi kunci. Takutnya ada apa-apa, daripada nggak dilindungi dia mati diracun orang seperti kata Pak Mahfud. Ya kan mending dilindungi aja. Begitu. Oke, Bang Deo, saya masih belum menemukan jawaban pasti terkait motifnya karena kemarin Pak Mahfud ini bilang bahwa motifnya hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Ini dari sisi Anda sendiri bagaimana? Saya Publik juga bertanya ini. Saya nggak berani bicara motif, tapi kalau dari Baradae tidak punya motif membunuh. Dia sama si almarhum Joshua itu hubungan kekerabatan persaudaraannya dekat, pertemanan, persahabatan itu dekat sekali. Terbukti dari bagaimana dia berkirim surat itu kan dekat sekali hubungannya. Dan dia bercerita juga hubungannya dekat sekali. Bagaimana ya seorang teman dekat membunuh teman dekat lainnya? Ya di hadapan atas dasar perintah. Perasaannya bagaimana coba? Suruh membunuh, menembak, tapi teman dekat yang ditembak nih. Oke, sahabat sendiri. Sahabat sendiri. Baik, kita nantikan seperti apa jalannya kasus ini dan kita nantikan juga seperti apa dari pihak
kuasa hukum untuk menjadikan Baradae menjadi justice kolaborator. Terima kasih Bang Dioli Payumara, pengacara Baradae, dan juga terima kasih Pak Hasto Atmojo, Ketua LPSK, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Memasuki hari ke-10, 4 partai politik calon peserta pemilu mendaftarkan diri ke KPU hari ini. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.